yaitu dampak negatif. Dampak positif TIK bagi kehidupan manusia atau sisi positif dari kemajuan TIK sangatlah banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut. Bidang yang pertama, yaitu bidang pendidikan. TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya terdapat 5 pergeseran, yakni yang pertama dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas, antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan TIK. Dari sisi waktu dan biaya, menggunakan peralatan TIK dapat mengefisiensikannya, dan saat ini proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat pengumpulan tugas secara daring. Yang kedua, yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau biasa yang disebut smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. TIK juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Selanjutnya yaitu bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Selanjutnya yaitu bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini semakin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan TIK dalam penerapannya. Bidang selanjutnya yaitu bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau biasa disebut e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Yang keenam yaitu bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan, sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Nah, dalam hal itu, terdapat pula dampak negatif TIK bagi kehidupan manusia. TIK turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Laman Rumah Belajar Kemendikbud menyatakan beberapa hal ini dapat menjadi efek samping dari kemajuan TIK. Yang pertama, yaitu pelanggaran hak cipta kemajuan. TIK ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga penggandaan pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Yang kedua yaitu kejahatan cyber atau biasa disebut cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar, dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang ketiga, yaitu pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun,
sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang keempat yaitu penyebaran malware. Malware merupakan program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Jadi, itulah dampak positif dan negatif di dalam dunia teknologi informasi